All I dream of is yours. All I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. You can say that I'm a fool, and I don't know very much, but I think they call this love. Lebih dari sekedar kuliah, Universitas Islam Makassar menawarkan pengalaman belajar yang tak terlupakan. Jelajahi minatmu, kembangkan bakatmu, dan bangun jaringan yang akan membawamu menuju kesuksesan. Dengan metode pengajaran interaktif, kegiatan organisasi yang beragam, dan lingkungan kampus yang nyaman, kamu akan merasakan seperti di rumah sendiri. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Islam Makassar. Dan daftar sekarang untuk mendapatkan info lebih lanjut. Jangan lupa jelajahi link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti Ramadhani dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Islam Makassar, NIM 24082414036. Di sini saya akan menjelaskan isu tentang strategi Kabupaten Maros dalam pengolahan sampah dari tugas Pak Sadarullah. Permasalahan sampah merupakan tantangan global yang semakin besar seiring pertumbuhan penduduk. Data 2022 dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional menunjukkan bahwa 27,22% dari total sampah. Upaya pemerintahan Kabupaten Maros, pemerintah berupaya mengurangi dan membatasi penggunaan kantong plastik di pasar retail melalui penerbitan surat edaran khusus. Selain pemerintah juga mengeluarkan peraturan daerah atau disebut Perda tentang pengolahan sampah sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi limbah di masyarakat. Permasalahan sampah merupakan tantangan global yang semakin besar seiring pertumbuhan penduduk. Data tahun 2022 dari Sistem Informasi Pengelola Sampah Nasional menunjukkan bahwa 27,62% dari total sampah di Indonesia adalah sampah plastik. Upaya pemerintahan Kabupaten Maros, pemerintah Maros berupaya mengurangi dan membatasi penggunaan kantong plastik di pasar retail melalui penerbitan surat edaran khusus. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan daerah atau disebut Perda tentang pengelolaan sampah sebagai bentuk keseriusan dalam mengatasi limbah di masyarakat. Program Bank Sampah salah satu langkah nyata dalam pembentukan Bank Sampah Induk Trikale menjadi pusat pengolahan 4 jenis sampah utama, yaitu kertas, plastik, logam, dan botol. Keberadaan Bank Sampah video menegakkan bahwa lingkungan yang dibahas sudah ada lingkungan. Dengan adanya Bank Sampah, pengelolaan sampah menjadi lebih baik sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Peran masyarakat dalam pengolahan sampah, video membahas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memindahkan sampah. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Data sumber sampah nasional disampaikan dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 44,57% sumber sampah berasal dari rumah tangga. Ini menegaskan bahwa rumah tangga merupakan penyumbang utama sampah. Lingkungan. Dengan adanya bank sampah, pengelolaan sampah menjadi lebih baik sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Peran masyarakat dalam pengolahan sampah, video membahas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memindahkan sampah. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Data sumber sampah nasional disampaikan dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 44,57% sumber sampah berasal dari rumah tangga. Ada pula solusi untuk mengurangi sampah plastik dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai langkah praktis dan tidak gratis, antara lain 1. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Masyarakat dianjurkan untuk membawa tas belanja kain sendiri, menggunakan botol minum atau tumbler yang digunakan untuk isi ulang, serta menghindari penggunaan sedotan dan alat makan plastik sekali pakai. Kebiasaan ini secara signifikan dapat mengurangi sampah plastik yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mendaur ulang sampah plastik. Sampah plastik juga sudah ada dapat dipilah dan didaur ulang menjadi produk seperti tanaman, ekorbik, atau barang-barang kerajinan lainnya. Pemerintah dan berbagai komunitas juga mendukung pengembangan industri daur ulang plastik yang tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga membuka lapangan kerja. 3. Edukasi dan kesadaran masyarakat.
peningkatan kesadaran melalui program edukasi tentang dampak buruk sampah plastik dan cara pengolahannya sangat penting. Edukasi ini dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan komunitas melalui seminar, kampanye, dan kegiatan bersih-bersih lingkungan. 4. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menerapkan regulasi pengurangan kantong plastik sekali pakai, mendukung pengembangan alternatif ramah lingkungan, dan pengawal ketat industri plastik untuk membatasi produk plastik sekali pakai yang berlebihan. 5. Penggunaan produk alternatif ramah lingkungan, mengganti plastik dengan bahan yang mudah terurai atau dapat digunakan ulang seperti kantong kain, botol kaca, dan sedotan logam dapat mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. 6. Pengolahan sampah berbasis teknologi dan program bank sampah. Teknologi modern untuk pengolahan sampah dan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah membantu pengumpulan dan pengolahan sampah plastik secara efektif dan ekonomis. Dan terakhir, 7. Kegiatan bersih-bersih lingkungan dan lomba daur ulang. Mengadakan kegiatan rutin seperti Jumat Bersih dan lomba kreativitas daur ulang sampah plastik di sekolah atau komunitas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengurangi limbah plastik. Dengan menerapkan kombinasi langkah-langkah tersebut, masyarakat dapat berkontribusi nyata dan mengurangi sampah plastik dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengelolaan sampah di masyarakat. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.